Maju nyatakan kuasanya, kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kuasa namanya, Dia mau mati di atas kayu salib, dan pada hari ini dia mati. Tapi semuanya hanya karena kasih. Ku tak dapat melupakan kebaikan-Mu. Terima kasih. Kebaikan yang ku terima.
simak di situ, nanti kita baca secara bergantian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teru di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya, sampai di situ ya. Nah, pada hari ini saya tadi sudah bilang semua orang di seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, atau sering kita kenal namanya apa? Paskah. Ya, apa yang kalian ingat ketika hari Paskah waktu masih sekolah minggu? Ya, selalu berhubungan dengan apa? Telur Paskah. Arti telur itu apa sih? Hah? Apa? Arti telur itu apa? Kenapa Paskah itu selalu identik dengan hadiah telur? Ya. Apakah waktu Tuhan Yesus bangkit ada telur di situ? Ya. Kecuali istilahnya panen telur. Ya. Nah, artinya apa? Telur itu apa? Memberikan kehidupan Yang baru. apa? Kehidupan yang baru. Ya. Jadi dari telur itu muncul kehidupan yang baru. Ya. Jadi Paskah itu kenapa selalu digambarkan dengan telur? Tapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru seperti apa? Ya, dikatakan tadi, coba kita perhatikan satu-satu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia itu kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Nah, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung ya. Dikatakan apa yang ditanggung di atas kayu salib? Perhatikan, apa yang ditanggung di atas kayu salib? Segala penyakit kita. Ya, segala penyakit kita. Ini penyakit berbicara apa? Pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Yang minggu Jumat Agung kemarin saya katakan, kalau kita hitung-hitung dosa yang kita lakukan selama kita hidup, ini begitu banyak, ya, begitu banyak dan tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali pengorbanan di kayu salib. Jadi dikatakan Paskah, kehidupan yang baru, ya, kita memperoleh hidup yang baru yang tadinya kita penuh dengan dosa-dosa. Ya, penyakit kita yang sudah ditanggung di atas kayu salib, pada saat kebangkitan dosa itu sudah dihapuskan semuanya. Sudah lunas, sudah dibayar. Ya, kita tidak dibawa lagi oleh hukum dosa. Sebelum ada korban di atas kayu salib, sebelum ada kebangkitan, kita cenderung dikuasai oleh keinginan dosa. Tapi setelah Paskah, setelah kebangkitan, berarti dosa itu tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Sudah ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita yang akan selalu mengingatkan kita untuk berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan dosa kita atau penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan jika kebangkitan, semua sudah dikalahkan. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang sudah mengalami kebangkitan, harusnya tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak dikuasai oleh dosa lagi, karena Kristus yang berkuasa di dalam dirinya. Maut itu sudah dikalahkan dengan kebangkitan Kristus, membuktikan bahwa Kristus lebih daripada kuasa maut. Ya,
Nah, kemudian yang kedua dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikatakan di situ bahwa pemberontakan kita, sebelum ada korban di salib, kita ini manusia-manusia pemberontak terhadap hukum-hukum Tuhan, ya, terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemudian semua itu harus ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita, makanya sering saya sampaikan kepada kita semua bahwa hargai, hormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya, karena Yesus lakukan semua itu untuk membawa kita pada jalan ke apa? Keselamatan, supaya kita diselamatkan. Yesus lakukan semua itu supaya kita memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal, ya, hidup setelah ini, ya. Nah, katakan semua Tuhan lakukan karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, dia harus tanggung di atas kayu salib. Bayangkan dosa satu orang saja, dia harus tanggung dosa seluruh isi dunia. Nah, demi kita memperoleh keselamatan, ganjaran supaya kita memperoleh keselamatan, karya salib Yesus lakukan semua di atas itu untuk keselamatan kita semua. Dan pada saat kita merayakan Paskah, tanda kemenangan bahwa semua sudah selesai dilakukan oleh Kristus, kita sudah hidup dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus, hidup yang kekal, ya. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Sebelum ada karya di atas kayu salib, kita ini sesat seperti domba. Coba kalian lihat domba kalau nggak ada yang gembalakan, apa? Keluyuran, ya, itu bahasa ya, itu keluyuran, ya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada, ya, nggak teratur gitu. Seperti domba yang tidak bergembala. Ya, itulah hidup kita sebelum ada karya di atas kayu salib. Yang seorang maunya seperti ini, yang seorang maunya seperti ini. Tidak ada orang yang mengarahkan. Artinya dikatakan di situ apa? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi ayat berikutnya dikatakan, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kejahatan kita juga itu apa? Egois, ya. Melakukan apa yang kita ingini, bukan melakukan apa yang Tuhan ingini. Itu mengambil jalannya masing-masing. Itu juga bagian dari dosa yang kita lakukan. Tapi dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya, itu pun ditimpakan kepada Yesus. Semua sudah selesai di atas kayu salib. Jadi hidup kita itu harusnya yang mengalami kebangkitan, orang yang sudah mengalami Paskah, nggak ada lagi mengambil jalan-jalannya sendiri. Harusnya selalu bertanya kepada Tuhan, apa maunya Tuhan? Apa maunya Yesus? Bukan apa mauku, apa mauku. Nggak ada lagi kata-kata seperti itu. Ya, karena Tuhan sudah katakan di sini, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya. Artinya sudah selesai semua di atas korban, di atas salib. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa manusia masih banyak yang mengambil jalannya sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan? Ini pentingnya. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan, selalu bertanya kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Apa maunya Tuhan? Kalau kita baca di Yakobus ada firman Tuhan dituliskan di situ, dikatakan besok saya mau pergi ini, akan berdagang, akan ini, akan, tapi Tuhan katakan kalau malam ini Tuhan ambil nyawamu, semua sia-sia. Tapi hendaklah kamu katakan kalau Tuhan
Artinya kembali segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita mau kerjakan, yang kita mau rancangkan, mau rencanakan ke depan, selalu bertanya kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah mengalami Paskah. Nah, mungkin kalau umur kita sekarang, saya berapa? 44 tahun, kalian 18, ada yang 20. Kita hitung berapa kali kita ikut Paskah. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami kebangkitan itu, atau kita belum bangkit, belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Seperti tadi saya katakan, telur mengalami hidup yang baru, hidup yang sudah dibaharui oleh Kristus. Dikatakan semua sudah selesai di atas kayu salib. Dosa-dosa kita, semua penyakit kita ditanggungkan semua kepada Kristus. Egoisan kita, jalan-jalan kita sendiri, rancangan kita sendiri, semua sudah selesai di atas salib. Harusnya orang yang mengalami Paskah adalah orang yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, bukan apa yang ia mau dalam hidupnya. Ini penting. Ya, dikatakan di situ, kita sekalian sesat seperti domba. Kita orang yang sesat, tapi semua sudah ditanggungkan. Artinya semua sudah selesai dengan peristiwa Paskah. Semua sudah selesai. Ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalau kita lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, saya katakan ketika kita nonton itu film Tuhan Yesus The Passion, itu baru gambaran saja, tapi bagaimana kisah yang sebenarnya pada saat itu. Ya. Tapi apakah Tuhan Yesus melawan? Ya. Dikatakan dia diam seperti domba yang akan dibawa ke pembantaian. Kenapa dia lakukan semua itu? Kenapa dia nggak? Apa dia nggak bisa datangkan? Dia Tuhan kok. Apa dia nggak bisa datangkan tentara untuk membela dia? Kalau dia lakukan itu, rencana penyelamatan umat manusia akan gagal. Dan siapa yang menang di sana? Iblis. Kuasa maut tetap berkuasa. Tapi dengan Yesus melakukan semua, makanya saya bilang hargai, hormati pengorbanan yang begitu luar biasa untuk menembus dosa-dosa kita, untuk mendamaikan kita kembali dengan Allah, sehingga kita sekarang mau datang langsung kepada Allah. Kok usah lagi pakai perantara-perantara sekali, langsung kepada Allah, karena kita sudah didamaikan dengan korban salib. Itulah yang mendamaikan kita. Kita mengalami hidup yang baru, seperti telur tadi menghasilkan hidup yang baru. Kita dulu hidup di dalam kegelapan, bawa ke hidup yang baru oleh korban salib. Kita merayakan Paskah. Jadi dikatakan Yesus lakukan semua itu. Dia aniaya, dia tidak mengeluh, dia tidak melawan. Dia lakukan semua itu supaya apa yang tugasnya datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia selesai dan tuntas, dan kuasa maut, kuasa iblis semua tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita adalah orang-orang yang harusnya pemenang. Ya. Kita harusnya orang-orang yang hidup baru, orang-orang yang mengalami Paskah, akan selalu merasakan dan menghormati karya-karya di atas kayu salib. Hidup yang baru, hidup yang sudah diubahkan, tidak seperti lain yang ayat katakan tadi, jalan sendiri. Tapi sekarang, apa maunya Tuhan? Katakan, apa maunya Tuhan dalam hidupku? Ulang? Apa maunya Tuhan dalam hidupku? Bukan apa mauku. Coba kita lihat. Ulang lagi. Ini jadi komitmen kita. Tuhan, sekarang bukan apa mauku, tapi apa maunya Tuhan dalam hidup. Itulah Paskah yang sesungguhnya.
bukan lagi berjalan dengan pikiran kita sendiri, tapi kita berjalan dengan pikirannya Tuhan. Kita berjalan melangkah dengan rencananya Tuhan, dan itulah yang Tuhan mau. Ya. Orang yang sudah mengalami kebangkitan adalah orang-orang yang berjalan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang dia mau. Kita tundukkan. Terima kasih Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan, mungkin kami berkali-kali merayakan Paskah, tapi pada saat ini Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau telah melakukan begitu luar biasa pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, untuk menebus kejahatan-kejahatan kami yang harusnya kami yang menanggung, tapi ditimpakan kepadamu semuanya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang mampu menebus dosa-dosa kami, kejahatan kami. Hanya Engkau sendiri yang datang ke dalam dunia ini Tuhan, menjadi rupa manusia, menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau mendamaikan kami kembali dengan Engkau Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan Engkau mengalahkan kuasa maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau telah dikalahkan oleh kuasa salib itu sendiri. Jika kami mengalami kebangkitan, jika kami mengalami Paskah, kami tidak lagi berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak lagi berjalan dengan kemauan kami sendiri, tapi kami berjalan atas seluruh tunjuk Tuhan, atas seluruh rencana Tuhan. Dan kami percaya hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami depan Tuhan. Apapun yang kami rencanakan Tuhan, biarlah sejalan dengan apa yang Tuhan rancangkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu itu termateraikan di dalam hati kami. Biar kami belajar menghormati arti pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa itu semua Tuhan lakukan supaya kami bisa didamaikan kembali dengan Engkau Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami mengalami kebangkitan Paskah, kuasa maut, kuasa dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kami Tuhan. Tapi kami akan mengalahkan kuasa dosa itu Tuhan, karena Engkau sudah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk semuanya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kebangkitan hidup yang baru, hidup yang terus diperbaharui, seperti pokok anggur yang terus dibersihkan supaya terus menghasilkan buah-buah yang lebih lagi, yang lebih lagi. Mungkin kami sudah bersih Tuhan, tapi terus dibersihkan supaya buah-buah yang kami hasilkan semakin banyak, menjadi berkat bagi banyak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salibnya.
Presiden kami, Tuhan Yesus, dan wakilnya dan seluruh jajarannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Tuhan yang mengawali mereka dengan pasukan malaikat yang dari sorga, sehingga Indonesia, Tuhan, walaupun ada oknum-oknum yang coba-coba untuk merasuk, mengacau negara kami, biar tangan Tuhan yang teracung untuk melawan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa perekonomian Indonesia Tuhan serahkan dalam tangan. Buat Tuhan, buat pertanam-tanaman kami Tuhan, kami bawa dan serahkan dalam tangan. Tangan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak, serta persekutuan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau lakukan, semua di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Kedua.